Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah ma ba'du. Ikhwan akhwat rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah hari ini kita akan melanjutkan pelajaran Khulasath Nurul Yakin yang alhamdulillah kemarin kita sudah hampir menghatamkan bagian yang pertama, bagian sebelum kenabian. Alhamdulillah. Insya Allah nanti kita baca ringkas saja sebagaimana yang ada di tartib yang ada di buku ini. Apabila ada yang perlu dijelaskan secara detail, insya Allah nanti kita jelaskan secara detail. Adapun tidak, insya Allah ya kita baca sebagaimana yang ditulis oleh mu'alif. Nah, kita sampai ke bab yang ke-10, bab perjalanan hidup Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini ringkasan dari yang telah kita baca kemarin. Yang pertama, Istaharu Sallallahu Alaihi Wasallam baina qaumihi bi jami'il khisalil mahmudah. Telah terkenal ya, sangat populer di kalangan kaum Quraisy Sallallahu Alaihi Wasallam dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dengan kemuliaan akhlaknya, kasidiki seperti kejujuran, wala amanah, dan kemudian amanah, bertanggung jawab, wala hilm, sabar, kemudian wala haya, malu, wa tawadu, rendah hati, hatta laqabuhu bil amin, sampai orang-orang kafir Quraisy menjuluki Sallallahu Alaihi Wasallam dengan al-amin, yang amanah atau orang yang dapat dipercaya. Masya Allah. Sebelum diangkat menjadi Rasul, beliau akhlaknya luar biasa. Maka setelah diangkat menjadi Rasul, tidak semuanya orang itu beriman atau orang itu mempercayai apa yang telah beliau katakan. Padahal dahulu sebelum diangkat menjadi Nabi, beliau ini digelari dengan al-amin. Apa ada sekarang orang digelari dengan al-amin, digelari dengan orang yang jujur? Kayaknya tidak ada. Nah, padahal ini beliau sudah diberikan akhlak yang sempurna, kemudian diberikan risalah untuk menyampaikan, tapi tidak semua orang mampu atau tidak semua orang menerima apa yang beliau sampaikan. Itu sekelas Nabi, apalagi sekelas ustadz, apalagi sekelas santri yang tidak mempunyai kesempurnaan akhlak. Kemudian berdakwah, kira-kira banyak apa sedikit yang ikut? Sedikit, karena akhlak itu penting. Maka saya tekankan kepada santri, ilmu antum tidak akan berguna jika akhlak antum itu jelek. Tidak akan ada orang yang simpati dengan apa yang antum bawa, dengan apa yang antum kerjakan, bila akhlak antum di masyarakat itu jelek. Wong yang akhlaknya bagus aja ketika menegakkan sunnah, dia belum tentu diterima oleh masyarakat, apalagi yang akhlaknya jelek. Maka saya nasihatkan kepada diri saya sendiri dan kepada para santri untuk memperbaiki akhlak kita, terutama di masyarakat. Memberi salam kepada orang yang kita kenal maupun orang yang tidak kita kenal. Saat kita perjalanan ke masjid, orang yang di jalan kita salami, Assalamualaikum Pak, Waalaikumsalam. Monggo Pak, Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Nah, ada ibu-ibu belanja di situ, kita salami, Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Nah, itu akhlak yang dilihat oleh masyarakat. Oh, ini siapa, sekolahnya di mana, anaknya siapa. Nah, jadi kesempurnaan akhlak, memperbaiki akhlak itu penting. Ilmumu tertinggi apapun, kalau akhlakmu tidak bagus, maka ya lihat saja nanti. Kita bisa lihat di sejarahnya bagaimana Islam itu masuk ke Indonesia. Kalian mungkin harus ada itu pelajaran seperti itu. Bagaimana awal-awal Islam di Indonesia yang dibawa oleh yang terkenal oleh para wali. Antum kira para wali itu yang pertama kali menyebarkan Islam di sini itu siapa? Antum kira orang Indonesia? Bukan. Namanya Syekh Maulana Malik Ibrahim. Kalau antum beli poster ya, bukan poster, lihat poster atau gambar-gambar wali songo, itu wali nomor 1.
Itu orang pertama kali yang menyebarkan agama Islam di tanah Jawa, tepatnya di kota Gresik. Apakah dia orang Indonesia? Bukan. Maulana Malik Ibrahim itu orang Konstantinopel, Daulah Utsmaniyah. Kemudian dia diutus menuju ke Pulau Jawa. Apakah dia bisa bahasa Jawa? Enggak bisa. Dia enggak bisa bahasa Jawa. Dia juga enggak bisa bahasa Indonesia. Dia bisa bahasa Arab atau bahasanya dia sendiri. Tapi dia bisa mengislamkan ratusan orang Hindu di sana. Apa yang membuatnya dia bisa mengislamkan ratusan orang Hindu dan Buddha yang ada di tanah Jawa pada saat itu? Karena kebaikan akhlaknya. Dia berdakwah di sawah-sawah. Dia ini sebelum dikirim ke Indonesia, beliau tinggal di Gujarat di India. Di sana beliau belajar perairan dan pertanian. Sampai di Indonesia, petani-petani itu diajari pertanian dan perairan sambil didakwahkan. Buahnya akhirnya yang masuk Islam, dan akhirnya Indonesia menjadi lama-kelamaan menjadi Islam pun tersebar di Indonesia. Nah, oke, kita nggak bahas itu ya. Nanti kapan-kapan kita akan, ya semoga nanti akan ada. Kayaknya juga perlu sejarah Islam di Indonesia. Nah, kemudian yang kedua, wa kana qaumuhu wa asyiratuhu yuhibbunahu hubban adziman. Orang-orang kaumnya beserta keluarganya mencintai Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan kecintaan yang sangat besar. Wa yahtarimunahu ihtiraman zaidan, dan menghormati beliau dengan penghormatan yang baik. Maka hafidallahu mundu sawirihi min amali jahiliyah, dan Allah Subhanahu wa taala telah melindungi beliau dari amalan-amalan jahiliyah. Ketika orang-orang jahiliyah, orang-orang Quraisy, mereka menyembah berhala, Nabi sallallahu alaihi wasallam dilindungi Allah Subhanahu wa taala, tidak tergerak hatinya untuk ikut menyembah berhala, padahal belum ada syariat Islam. Nah, ketika minuman keras atau khamr itu bagikan minuman teh seperti kita saat ini, maka Rasulullah SAW tidak ikut minum khamr tersebut, padahal belum ada pengharaman khamr. Bahkan khamr itu, ya saya bilangnya seperti teh di zaman kita sekarang. Nah, yang tidak mungkin lepas dari kehidupan kita sehari-hari. Tapi Rasulullah SAW dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala untuk tidak meminum khamr tersebut, tidak ikut-ikutan minum khamr. Di sini diteruskan kemudian, falam yasribu khamra walam yasjud li sonam, tidak minum khamr dan tidak bersujud kepada sonam, tidak bersujud kepada patung-patung. Wa akramahullahu qabla nubuwah bi mu'jizat, dan Allah Subhanahu wa taala memelihara atau memuliakan Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan beberapa mukjizat. Dalat ala idoi mustaqbilih, yang menunjukkan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Itu kita skip aja dulu, ini udah ringkasan. Yang ke-11, kehidupan sebelum menjadi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini juga ini tadi yang ringkasan, ini kita sudah sampai ke bab yang terakhir. Bab yang terakhir dari perjalanan hidup Nabi sallallahu alaihi wasallam sebelum menjadi nabi. Naam. Nama qarabal arba'ina min umrihi ahabbal ibti'ada anin nasi wal ibadah. Dan ketika umurnya mendekati 40 tahun atau hampir 40 tahun, beliau sallallahu alaihi wasallam menyukai untuk ibti'ad, untuk menjauh, menyepi, bersendiri aninnas, dari manusia. Untuk apa? Untuk ibadah. Wa qad ikhtara li ibadatihi ghara Hira, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam memilih beribadah itu di Gua Hira. Wa huwa jabalun ala tariqi Makkah, dan dia adalah sebuah gunung yang berada di
di jalanan ya, bukan di jalan, bukan gunungnya ada di jalan, maksudnya di pinggir jalan kota Makkah. Wa kana ya'khudhu ma'hu zadahu. Dan ketika Rasulullah SAW itu pergi ke Gua Hira, beliau ya'khudhu ma'hu zadahu. Beliau membawa bekal ke gua tersebut. Wa idza faragha raja'a ila zaujatihi sayyidati Khadijah. Dan ketika bekalnya itu habis, maka Rasulullah SAW pulang menghampiri istri beliau untuk mengambil bekalnya lagi. Kemudian beliau berangkat lagi. Masya Allah. Istrinya Solehah mengerti kemauan dari suaminya, tidak ditinggal, tidak rewel. Nah, suaminya pergi untuk berdakwah. Misalnya hari ini Ustadz pergi untuk berdakwah, maka sebagai istri yang solehah dia harus mendukung apa yang dilakukan oleh suaminya tanpa mendolimi istrinya. Karena ada sebagian orang yang berdakwah tapi dia mendolimi istrinya sendiri. Sebagian dari kita lihat ada beberapa firqah sesat yang dia mengaku berada di atas jalan dakwah, tapi dia meninggalkan istrinya, meninggalkan anak-anaknya, dan dia tidak bekerja. Maka ini hal yang salah. 40 hari berjalan di mana-mana tapi dengan meninggalkan istrinya. Nah, kemudian yang ke berapa tadi? Yang keempat, wa kana yata'abbadu ala dini jaddihi Ibrahim. Dan Rasulullah SAW beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala di Gua Hira dengan peribadatan agama kakek beliau, yaitu Nabi Ibrahim alaihi salam. Min asyrati ayamin ila syahara. Kadang 10 hari, kadang sampai 1 bulan. Jadi ditinggal istrinya 10 hari 1 bulan ditinggal, tapi juga pulang kalau bekalnya habis. Melihat istrinya, apakah istrinya di rumah sudah ada makanan, apakah cukup, apakah anak-anaknya sudah makan, apakah ma'isyahnya sudah cukup. Tentu saja diperhatikan oleh Rasul. Dan apabila cukup, beliau mengambil bekal kembali, kemudian beliau berangkat lagi untuk beribadah. Nah, al-khulasah ya nama qarba min arba'ina ahabbala uzlah ya. Wa kana yata'abbadu fi ghari Hira ala dini Ibrahim. Kesimpulannya di sini ketika umurnya 40 tahun beliau mencintai untuk uzlah mengasingkan diri, menyepi, menyendiri untuk beribadah. Wa kana yata'abbadu fi ghari Hira, beribadah di Gua Hira di atas agamanya Ibrahim alaihi salam. Naam. Khulasah daurul awal. Kesimpulan dari bab pertama ini, bab dimana sebelum diangkat menjadi nabi, sebelum beliau berumur 40 tahun. Insya Allah ini untuk dihafalkan ya. Mungkin kalau ada ulangan lisan mungkin ini akan kita ulangkan ya, akan kita teskan. Jadi karena ini di sini untuk dihafal ya dihafal aja. Naam. Berkata mu'alif, Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa Aminatul Quraisy. Beliau adalah pemimpin kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bin Abdullah dan Aminah al-Quraisyah, dan seorang yang amin dari suku Quraisy. Wa huwa, enggak ada wanya di sini, afan. Wa akhirul anbiya, beliau adalah penutup para nabi. Wa Rasulullah ila jami'in nas, dan utusan Allah kepada seluruh manusia. Liya'budullaha wahdah, untuk beribadah, menyuruh peribadatan kepada Allah semata. Wala yusyriku bihi syai'a, dan tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Wa qad wulida sallallahu alaihi wasallam bima kata yaumal isnain sani asyara min Rabiul Awal.
dan Rasulullah SAW dilahirkan pada tanggal 12 Rabiul Awal pada hari Senin di Makkah Al-Mukarramah. Wa kana waliduhu qad tufiya qabla wiladatihi. Dan bapaknya dahulu bapaknya qad tufiya telah meninggal sebelum kelahirannya. Wa dufina bi Madinah dan dimakamkan di kota Madinah. Arabatu ummuhu, kemudian Rasulullah SAW diasuh. Robat itu artinya diasuh oleh ibunya. Ardu'athu ba'da ummihi Suwaibah al-Aslamiyah summa Halimah as-Sa'diyah. Ardu'at artinya disusui Rasulullah SAW disusui setelah ibunya, yaitu disusui oleh seorang yang bernama Suwaibah al-Islamiyah. Kemudian setelah itu disusui oleh Halimah as-Sa'diyah. Afisadi samina umrihi tufiyat ummuhu bil abwa. Ketika umurnya Rasulullah SAW itu 6 tahun, maka ibunya wafat di kota Abwa. Fahadonathu ummuhum Aiman. Dan kemudian Rasulullah SAW diasuh oleh seorang yang bernama Ummu Aiman. Wa kafalahu jaddahu, di bawah asuhan. Maksudnya Ummu Aiman ini kan budak ya. Jadi ini diasuh oleh Ummu Aiman, tapi juga di bawah bimbingannya kakeknya, yaitu Abdul Muthalib. Habis saminati min umrihi tufiya jaddahu. Ketika umurnya 8 tahun meninggal kakeknya. Masya Allah, udah masih kecil, tapi orang-orang yang beliau cintai satu persatu meninggalkan beliau sallallahu alaihi wasallam. Fakafalahu ammuhu Abu Thalib. Kemudian Abu Thalib pamannya mengasuh beliau sepeninggal Abdul Muthalib. Wa fi tasi'ah min umrihi safara ma ammihi Abi Thalib ila Syam. Ketika umurnya 9 tahun, beliau bersafar bersama kakek pamannya Abi Thalib ke negeri Syam. Sudah kita terangkan kemarin untuk apa? Untuk berdagang. Kemudian bertemu warahu Buhairah. Ini di sini Bahira. Bahira juga boleh, Buhairah juga boleh. Bahira saja. Bahira rohib fa'arafahu. Fa'arafahu maksudnya mengenalnya, maksudnya mengenal tanda-tanda kelabian. Kemudian tadi cerita kemarin, beliau disuruh pulang sama pendeta tersebut. Wa fi khamisah wa isrina min umrihi safara fi tijarati li sayyidati Khadijah. Dan ketika umurnya 15 tahun, beliau bersafar kembali ke negeri Syam fi tijarah, untuk memperdagangkan li sayyidati Khadijah. Perdagangannya atau perbendaharanya Sayyidah Khadijah. Wa ba'da ruju'i bi syahraini tazawwaja biha. Setelah kembali dari perjalanan, dari safar, dari perdagangan, setelah 2 bulan setelah itu, maka beliau menikahi Khadijah. Wa kana umruha arba'ina sana. Dan ketika itu umurnya 40 tahun. Umurnya Khadijah 40 tahun. Wa fi khamisah wa salasina min umris taraka ma'a Quraisy fi bina'im Ka'bah. Dan ketika umurnya khamisah wa salasin 35, istaraka berserikat atau bersepakat bergotong royong bersama orang-orang Quraisy untuk membangun kembali Mekah, untuk membangun kembali Ka'bah. Wa hakama bainahuma fi wad'il hajar aswad makanahu. Dan menghukumi atau memutuskan perkara di antara mereka tentang peletakan hajar aswad ke tempat di mana dia harusnya berada. Wa qad istahara baina qaumihi bil hisalil mahmudah. Dan telah terkenal di antara kaumnya dengan akhlak yang sangat terpuji, sangat mulia. Wa kanu yuhibbunahu wa yahtarimunahu
Wakanu, dan dahulu mereka orang-orang kafir Quraisy itu mereka mencintai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan yahtarimunahu, dan memuliakan beliau, menghormati beliau, hatta laqabuhu bil amin, sampai beliau Shallallahu Alaihi Wasallam diberikan laqab al amin, julukan. Waqad hafidallahu min amalil jahiliyah, dan Allah subhanahu wa ta'ala benar-benar menjaga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari perkara-perkara jahiliyah. Wa habbal ibtiada anin nas hinama qaraba arba'ina min umrihi, dan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mencintai untuk menjauh-jauh dari manusia, menjauh dari manusia ketika umurnya 40 tahun. Wa kana yata'abbadu fi aghari Hira, dan beribadah di gua Hira, ala dini jadihi Ibrahim, di atas agama kakeknya yaitu Ibrahim alaihi salam. Masya Allah, selesai dari pembahasan bab yang pertama, bab tentang sebelum kenabian. Nanti insya Allah kita akan lanjutkan dausani, yaitu daur itu artinya sebenarnya lantai, lantai kedua, maksudnya itu ya buku kedua atau apa ya, fase kedua lah, kita bilang fase aja. Fase kedua yaitu fase dimana min hayati Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, kehidupan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam setelah mendapatkan wahyu. Insya Allah kita akan lanjutkan di pertemuan ke depan. Aku qouli hada, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.